Episode kali ini kita akan ngobrol bareng generasi muda, narasumber kita dari SMA Negeri 3 Kota Sorong dan SMA Model YPPK Agustinus Kota Sorong. Nama saya Ronald Randi Batuel, kalian bisa panggil saya Ray. Saya Kristiani Stefania Putri Poluan, biasanya dipanggil Putri. Saya tidak tahu kalau akan ada podcast di dalam kantor KPU, karena yang kita tahu sebagai orang awam kan KPU hanya menangani pada saat pemilihan umum saja. Nah, menurut kalian itu apa sih arti pemilu? Untuk memilih wakil-wakil daerah yang mampu untuk mengayomi setiap masyarakat. Nanti kuliah bisa nih ambil jurusan ilmu politik. Kalau memang kalian mau untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045, otomatis kalian harus menggunakan hak suara kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo teman pemilih. Senang sekali saya Alif kembali menyapa teman pemilih sekalian dalam podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya. Episode kali ini kita akan ngobrol bareng generasi muda, narasumber kita dari SMA Negeri 3 Kota Sorong dan SMA Model YPPK Agustinus Kota Sorong. Halo guys. Hai guys. Perkenalan diri dong, nama kalian siapa, kalian dari sekolah mana, dan sekarang kalian kelas berapa? Baik, jadi dimulai dari saya ya. Jadi perkenalkan, nama saya Ronald Randi Batuel, kalian bisa panggil saya Ray. Jadi di SMA Negeri 3 saya menjabat sebagai Ketua OSIS periode 2025-2026. Kemudian juga saya masih aktif sebagai pelajar di SMA Negeri 3, terkhususnya di bangku kelas 11 dan saya ada di jurusan teknik. Kebetulan tahun ini umur saya masih menginjak 16 tahun. Makasih. Oke, halo Ray. Halo. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Kristiani Stefania Putri Poluan, biasanya dipanggil Putri. Di sini saya menjabat sebagai Ketua OSIS SMA YPPK Agustinus periode 2025-2026 dan saya masih aktif sebagai pelajar, duduk di bangku kelas 11 dengan jurusan teknik dan tahun ini juga saya masih berusia 16 tahun. oke, teman pemilih, ini termasuk generasi muda ya, masih berumur 16 tahun. Nah, kalian kelas 2, itu kelas 2 berarti sekarang di umur 16 tahun di jurusan teknik ya tadi. Iya. Ini cukup beda dengan zaman saya waktu itu. Kalau zaman saya waktu itu kan masih dibagi IPA, IPS, bahasa kayak gitu kan. Kalau kalian berarti udah sekarang lebih ke jurusan, ada jurusan apa aja sih kalau di sekolah sekarang untuk kalian? Oh, jadi di SMA Negeri 3 itu, jadi kelas 10 itu masih bersifat umum ya. Jadi semua siswa di kelas 10 itu masih mempelajari semua mapel. Namun pada saat naik ke kelas 11, kita akan dipilih penjurusan. Jadi di kelas 11 di SMA Negeri 3 itu dibagi menjadi 3 jurusan. Jadi yang pertama itu kesehatan, yang dulunya itu IPA. IPA itu dipecah menjadi 2 bagian. Jadi yang dulunya IPA itu ada belajar fisika dan biologi, tapi di kurikulum yang diterapkan di SMA Negeri 3 itu dipecah jadi 2. Jadi yang pertama itu adalah kesehatan dan teknik. Di kesehatan itu mereka mempelajari IPA biologi, namun mereka tidak mendapatkan IPA fisika. Dan berbeda dengan IPA teknik. Jadi di IPA teknik itu mereka tidak mempelajari biologi, namun mereka mempelajari fisika. Kemudian yang terakhir itu adalah jurusan sosial humaniora. Jadi di jurusan itu mereka mempelajari sosiologi, geografi, dan juga mata pelajaran yang bersifat dengan ilmu sosial. Oke, kalau di SMA Agustinus sendiri gimana? Kalau di SMA Agustinus konsepnya hampir sama. Di kelas 10 itu masih mempelajari semua mata pelajaran dengan tujuan supaya mereka tahu kedepannya di kelas 11 dan di kelas 11 mereka mau pilih jurusan apa. Nah, di kelas 11 itu ada, di kelas 11 dan 12 itu ada 4 jurusan. Ada A1, A2, A3, dan A4. Konsepnya sama. Ada A1 kesehatan, A2 teknik, A3 sosial, A4 untuk bahasa. Kalau A1 itu lebih berfokus pada kesehatan, jadi lebih berfokus untuk IPA-nya tuh lebih belajar kepada biologi. Sedangkan di A2 lebih fokus untuk IPA untuk mempelajari di bagian fisika, sehingga biasanya anak-anak A2 itu lebih diarahkan untuk masuk ke jurusan teknik nantinya. Nah, itu jurusannya berlanjut sampai di kelas 12. Oke, berarti udah cukup ini ya, cukup sekarang udah lebih spesifik ya. Kalau Iya. di zaman kalian sekarang udah jurusannya udah lebih spesifik. Nah, kalau boleh tahu nih sekarang aktivitas kalian di sekolah tuh apa? Kayak gitu, mungkin bisa dari Putri dulu. Kalau aktivitas di sekolah seperti biasa, kebetulan hari ini hari Jumat. Jadi kita seperti biasa OSIS mengadakan senam pagi.
Jadi itu sudah menjadi rutinitas setiap minggu dan seperti biasa pelajaran dilaksanakan seperti biasa dan dalam waktu dekat kami akan mengadakan acara Valentine jadi sedang mempersiapkan untuk acara bulan Februari nanti. Cukup padat ya. Iya lumayan. Nah, kalau Ray gimana nih di aktivitas sekarang di SMA 3, Pak? Kalau aktivitas sekarang seperti yang Putri sampaikan bahwa di sekolah kami juga SMA Negeri 3 setiap hari Jumat itu dijalankan rutinitas senam pagi. Namun karena ini ya sekolah negeri ya, jadi semua agama itu pastinya ada. Jadi kadang-kadang kami selingi dengan ibadah OSIS. Jadi misalnya minggu ini ibadah OSIS, berarti minggu depannya senam. Tapi kalau minggu ini senam, berarti minggu depannya ibadah OSIS. Kemudian juga untuk aktivitas saya di OSIS ya, jadi kami masih mungkin event terbesar kami mungkin ada pentas seni SMA Negeri 3 itu menjadi fokus kami untuk sementara di OSIS yang mungkin akan dilaksanakan di bulan dekat-dekat ini. Berarti sungguh sangat padat ya aktivitas kalian ya. Memang generasi muda tuh harus banyak ini sih, banyak aktivitas, banyak pengalaman yang harus kalian lakukan. Nah, ini kan kalian diundang nih ke kantor KPU Provinsi Papua Barat Daya. Kalian udah tahu belum sih kantor KPU Provinsi Papua Barat Daya itu di mana? Sudah tahu. Sudah tahu sebelumnya. Iya, sudah tahu. Oke, berarti soalnya kemarin itu sebelumnya ada yang nanya gitu dari sekolah, maksudnya tanya di mana kan kantor KPU Provinsi Papua Barat Daya. Jangan sampai maksudnya nggak ada yang nyasar. Iya, Ya. ada. Oke, nah sekarang kalian nyangka nggak sih kalau kalian itu bakal diundang di podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya? Kalau dari saya pribadi ya, jujur saya tidak tahu kalau akan ada podcast di dalam kantor KPU, karena yang kita tahu sebagai orang awam kan KPU hanya menangani pada saat pemilihan umum saja. Jadi tidak terpikirkan bahwa ada ruangan podcast seperti ini dalam kantor KPU. Kalau dari Putri gimana? Jujur tidak nyangka, puji Tuhan juga dikasih kesempatan seperti ini untuk bisa berbicara bersama dengan kantor pemilihan umum itu sendiri. Sama seperti Ray juga, saya juga sendiri sebelumnya tidak tahu bahwa KPU itu memiliki podcast tersendiri. Jadi kebetulan karena hari ini tahunya ada podcast, jadi tadi malam tuh sempat searching apakah benar nih KPU ini ada podcast. Ternyata di daerah lain juga KPU-nya ada podcast gitu. Berarti kalau pertama kesan kalian pertama lihat podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya itu gimana sih? Keren sih. Iya. Cukup lengkap ya. Iya. Lengkap. Ya, oke. Nah, sekarang nih aku mau tanya nih lebih spesifik nih. Kalian tahu nggak sih KPU itu apa? Mungkin sebelumnya udah pernah dengar KPU itu pekerjaannya, lembaganya seperti apa kayak gitu. Mungkin dari Ray dulu. Jadi KPU kan adalah Komisi Pemilihan Umum. Jadi untuk saya sendiri, saya sudah mengetahui bahwa KPU itu apa, dan yang pasti KPU sangat menangani di bidang-bidang pemilihan umum, dan mereka sangat sibuk sekali jika pemilihan umum sudah dekat. Dan untuk KPU sendiri, saya hanya sekedar tahu itu bahwa mereka itu akan sangat banyak kerja pada saat akan dilaksanakan pemilihan umum sih. Itu aja. Kalau dari Putri? Kalau saya sih sebelumnya sama seperti Ray, sudah mengetahui tentang KPU sendiri, karena biasanya dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan pastinya sudah mengetahui sendiri tentang Komisi Pemilihan Umum. Dan saya juga lumayan suka lihat berita, termasuk ketika dekat-dekat pemilihan umum, pasti KPU adalah lembaga yang sangat berfokus pada kegiatan tersebut. Dan mungkin itu saja yang saya tahu tentang KPU. Berarti udah bukan asing ya buat Iya. kalian ya kalau KPU itu apa gitu. Oke. Berarti udah termasuk pengalaman baru nih ya. Kalian juga akhirnya bisa berkantor mengunjungi kantor KPU. Nah, menurut kalian itu apa sih arti pemilu? Mungkin dari Putri dulu. Kalau dari saya sendiri, arti pemilu, kita tahu sendiri pemilu itu adalah singkatan dari pemilihan umum, di mana itu merupakan pemilihan untuk memilih presiden, calon presiden, dan dewan-dewan perwakilan daerah, semacamnya DPR daerah dan semacamnya, dan berfokus untuk memilih wakil-wakil daerah yang mampu untuk mengayomi setiap masyarakat, seperti itu. Oke, kalau dari Ray gimana? Jadi untuk saya, yang kita ketahui bahwa pemilihan umum ya, jadi itu otomatis semua seperti dari presiden, wakil presiden sampai ke gubernur, wali kota, dan juga wakil-wakil rakyat di DPR, DPD, dan DPRD
itu semuanya dilaksanakan pemilihan dalam waktu bersamaan dan serentak. Otomatis pemilu sendiri itu menjadi wadah bagi masyarakat Indonesia untuk bisa berdemokrasi dan menyatakan suaranya dalam pemilihan umum ini. Dan pemilihan umum ini juga yang menjadi istilahnya jalan lah untuk kedepannya Indonesia itu akan bagaimana. Wih, jawabannya sungguh ini ya, demokratis sekali ya, sepertinya sudah paham sekali itu ya pemilu apa ya kayak gitu. Oh, berarti ini next time kalau nanti kuliah bisa nih ambil jurusan ilmu politik supaya nanti bisa berkantor di KPU. Nah, menurut kalian nih, kalian sebagai generasi muda nih, kalian tertarik atau peduli nggak sih sama namanya politik kayak gitu? Kalian tertarik nggak? Ya, boleh. Sebagai generasi muda, saya sangat tertarik. Seperti melihat debat-debat calon presiden, kemudian juga bagaimana cara penyampaian visi dan misi Sempat mereka. nonton? Iya. Debat presiden atau debat pilkada kemarin? Debat pilkada kemarin juga saya nonton, Oke. mau wali kota. Kemudian juga saya sangat senang melihat mereka menyampaikan visi dan misi mereka. Saya sangat tertarik melihat bahwa ada suatu perubahan yang ingin mereka bawa dalam visi dan misi itu. Jadi untuk saya sendiri sebagai Gen Z, saya sangat istilahnya peduli kepada politik Indonesia, karena mau bagaimana lagi, kita kan yang memilih mereka membutuhkan suara kita, otomatis suara kita ini sangat penting bagi mereka, dan kita pun juga sebagai Gen Z juga harus bisa tahu begitu loh, dan juga harus ikut perkembangan mereka dari masing-masing calon supaya kita tidak salah memilih. Dan juga kita tidak boleh istilahnya goyang dengan misalnya ada angin-angin, kabar-kabar angin yang menimpa kepala para calon, kita tidak boleh goyang dengan hal itu. Oke, kalau boleh tahu kamu nonton debat pilkada itu di mana? Di platform apa? Di televisi sih. Oh, di televisi. Iya. Oke. Kalau boleh, ini kita juga kemarin itu mensiarkan secara langsung melalui YouTube KPU provinsi kayak gitu. Jadi setiap debat itu kita siarkan secara langsung lewat YouTube kayak gitu. Nah, kalau Putri gimana nih untuk pandangannya? Kalau misalnya generasi muda ini tertarik nggak sih sama namanya politik? Kalau menurut saya, apalagi tentang sebuah kepedulian terhadap politik Indonesia, karena dari politik ini yang akan mengatur pemerintahan Indonesia dan pemerintahan daerah ke depannya. Dan pastinya pemerintahan itu yang akan menjamin ke depannya itu sebuah daerah itu akan seperti apa. Sehingga kepedulian generasi muda terhadap politik itu penting sekali, karena dengan memilih seseorang atau pemimpin yang bisa mengayomi semuanya, yang mampu memimpin, itu akan mengarahkan masa depan daerah tersebut seperti apa. Sehingga sebagai anak muda tidak boleh meninggalkan yang namanya kepedulian terhadap politik itu, sekalipun suka atau tidak suka, tapi setidaknya ada rasa peduli terhadap masa depan Indonesia, bahkan masa depan Papua Barat itu sendiri. Keren banget. Berarti ini udah di balik jawaban itu sudah ada harapan ya. Sudah ada harapan juga, sudah ada keinginan juga bahwa kalian tertarik nih sama politik. Nah, berkaitan dengan itu, kalian kan ketua OSIS nih. Nah, bagaimana sih sistem pemilihan ketua OSIS di sekolah kalian masing-masing? Nah, mungkin dari Rai dulu deh. Oke, jadi untuk sistem pemilihan ketua OSIS ya. Jadi kemarin itu untuk sistemnya itu yang pertama adalah bagaimana dari OSIS yang lama mereka memilih calon untuk melanjutkan periode yang baru. Dan kebetulan saya termasuk dalam calon itu, puji Tuhan. Dan untuk tahap selanjutnya itu adalah kita menyampaikan visi dan misi kita. Jadi situ kita untuk kemarin itu ada 3 calon dan saya kebetulan adalah nomor 3. Dan juga setelah menyampaikan visi dan misi, itu langsung kita beranjak untuk melakukan pemilihan. Dan pemilihan itu juga hampir sama kayak pemilihan di KPU, seperti ada bilik suaranya, ada surat suaranya, sehingga itu dilaksanakan di hari yang sama juga dan penyampaian visi misi. Kemudian selesai pemungutan suara, itu langsung juga dilaksanakan perhitungan suara, dan puji Tuhannya saya mempunyai suara terbanyak pada saat itu. Oke, berarti sudah menganut sistem pemilu ya? Iya, terkait pemilihan ketua OSIS ya. Oke, kalau gimana kalau di Putri? Kalau dari SMA
di SMA kami sendiri itu seperti biasanya OSIS periode sebelumnya mereka menyiapkan beberapa calon. Jadi sebelum diadakan kampanye itu ada yang namanya Leader Training Center. Oh, ada Jadi, kampanye juga berarti ya? Itu semacam leader training gitu Kak. Jadi kayak semacam latihan kepemimpinan. Jadi dari kegiatan tersebut OSIS periode sebelumnya mereka akan memilih ada ini nih kira-kira yang mana nih yang cocok untuk naik menjadi ketua dan wakilnya. Nah kemudian setelah diadakan Leader Training Center kita akan dipanggil untuk dipilih. Jadi sudah dipilih oleh OSIS sebelumnya dan termasuk ibu guru pembina kami juga. Selain itu setelah dipilih ini calon nomor urut berapa, kemarin tuh kebetulan ada sekitar 5 calon. Di situ mereka setelah dipilih diadakan kampanye visi misi juga. Di dalam kampanye visi misi itu diadakan secara umum di lapangan sekolah kami dan dibuka sesi tanya jawab terhadap visi misi kami sendiri. Jadi setiap murid, setiap kakak kelas, adik kelas, teman kelas itu bisa bisa dikasih kesempatan untuk bertanya tentang visi misi kami ke depannya seperti apa. Nah, setelah itu beberapa saat setelah itu diadakan pemilihan. Pemilihannya tuh juga sama, hampir mirip. Kami juga membuat bilik-bilik suara, ada kertas suaranya juga. Dan juga setiap murid tuh wajib membawa kartu pelajar. Kan biasa kalau semisal untuk pemilihan itu kan biasa pakai KTP, kartu tanda kependudukan. Oh iya. Tapi kalau kami diganti pakai kartu pelajar. Seperti biasa ada bilik suaranya juga, terus di akhirnya ada cap di jari juga. Sama. Ya. Berarti udah benar-benar menerapkan sistem sistem pemilu ya. Berarti sudah tidak asing juga sama sistem pemilihan. Iya. Berarti nanti kalau kalian pada saat pemilu melakukan pemilihan, kalian sudah tahu lah gambarannya seperti apa kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu itu kotak suaranya dan bilik suaranya itu terbuat dari apa? Maksudnya kalian buat dulu kah atau bagaimana untuk kertas suaranya? Jadi kalau kotak suaranya itu kita bikin dari karton. Jadi bagaimana kita lakban atas bawahnya dan kemudian kita kayak membuat lubang untuk masuknya surat suara itu. Kemudian untuk surat suaranya itu kita edit untuk masing-masing calon ketos dan waketosnya. Kemudian baru kita buat dalam suatu kertas dan kita buatnya itu surat suara. Berarti dilakukan secara mandiri oleh kalian juga? Iya, betul. Nah, itu kalau berarti dibuat oleh OSIS sebelumnya atau bagaimana? Dibuat oleh OSIS sebelumnya. Iya, sebelumnya. Oke. Nah, menurut kalian nih apa sih peran OSIS dalam edukasi pemilih? Nah, peran OSIS bagi kami dalam mengedukasikan sebuah pemilihan itu sendiri, di mana dengan pemilihan contohnya seperti pemilihan-pemilihan kecil, contohnya seperti pemilihan ketua OSIS dan lain sebagainya, itu sudah memberikan sedikit gambaran tentang pemilihan yang sedikit lebih besar, lebih umum seperti pemilihan umum nanti, di mana mereka harus bisa memilih siapa yang mampu untuk memimpin sebuah daerah ke depannya, seperti itu. Oke. Kalau dari Ray? Kalau dari saya hampir sama kayak Putri. Yang contoh kecilnya saja itu adalah pemilihan ketua OSIS. Bagaimana ketua OSIS bisa mewadahi seluruh organisasi di dalam sekolah. Itu sama saja bagaimana kita memberikan contoh nyata untuk kedepannya melaksanakan pemilihan yang lebih besar dan lebih dilangsungkan lebih umum. Kemudian juga mungkin saja OSIS bisa melakukan kerjasama dengan KPU setempat untuk melaksanakan sosialisasi agar supaya kedepannya itu apalagi kan Gen Z itu kan masih dalam mau coba-coba kan, jadi mereka tuh masih bimbang atas kedepannya itu bagaimana supaya kedepannya itu mereka tidak bisa menggunakan hak suara mereka sehingga kedepannya tuh mereka tidak menjadi orang yang golput. Oke. Nah, sebelumnya kalian juga udah tahu belum pemilih pemula itu apa dan syarat pemilih pemula itu apa? Ada yang mungkin udah pernah dengar kata itu? Pemilih pemula? Kalau pemilih pemula sih Belum ya? belum. Kalau saya sih pernah dengar tapi masih gonjang-ganjing lah artinya gimana. Jadi pemilih pemula itu nanti ini kan kalian masih berumur 16 tahun Iya. ya. Jadi untuk pemilih pemula itu persyaratannya adalah dia sudah berumur 17 tahun dan sudah atau pernah menikah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian nanti sudah umur 17 tahun, nanti kalau pada saat sudah tahapan pemilu atau pilkada, itu di situ kalian sudah bisa memilih kan. Umur 17 tahun itu kan sudah ada KTP Iya. kan ya. Iya. Oke. Nah, sekarang menurut kalian nih, pemimpin seperti apa sih yang dibutuhkan oleh generasi muda? Menurut saya Boleh?
Untuk pemimpin yang sekarang dibutuhkan oleh generasi muda, yang kita tahu bahwa generasi muda yang akan merasakan dampak dari semua pemimpin yang akan dipilih, karena otomatis kita akan merasakan semua perubahan-perubahan yang dibawa oleh calon-calon yang terpilih. Otomatis kita memerlukan sebuah calon-calon pemimpin yang mendengarkan aspirasi bagi anak muda. Karena yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang berkembang. Jadi otomatis pendidikan di Indonesia itu masih harus dikembangkan. Jadi kita pribadi saya sebagai generasi muda, saya sangat membutuhkan seorang pemimpin yang memperhatikan di bidang pendidikan. Karena yang kita ketahui bahwa pendidikan di Indonesia ini belum merata sepenuhnya. Jadi masih banyak sekali daerah-daerah seperti daerah Papua yang masih terpencil dan juga belum mendapatkan bantuan di bidang pendidikan. Yang secara bahwa daerah-daerah yang berpusat seperti di Jawa itu mendapatkan pendidikan yang sudah lebih. Dan untuk itu juga kita memerlukan pemimpin yang bisa membuka ruang bagi generasi-generasi muda menyampaikan suara-suara mereka. Karena kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi. Otomatis bagi kita seluruh masyarakat Indonesia, kita mempunyai ruang untuk kita menyampaikan aspirasi kita. Jadi jangan hanya saja memberikan di awal itu hanya memberikan janji-janji bahwasannya mereka akan mendengarkan aspirasi kita. Namun di kenyataan di lapangannya itu sudah berbeda. Oke, kalau dari Putri gimana? Kalau dari saya sedikit sama dengan punyanya Ray. Menurut saya sendiri, seorang pemimpin itu menurut dari saya itu adalah seorang pemimpin yang mampu mengayomi anak muda dan mampu menjawab setiap kebutuhan anak muda itu sendiri. Terutama di anak muda sekarang, dalam contohnya saja seperti kami anak-anak sekolah yang masih membutuhkan pembinaan dalam setiap kemampuan, talenta, pendidikan kami masing-masing. Terutama banyak anak-anak di luar sana yang pastinya mereka punya banyak talenta, banyak kemampuan, namun karena tidak dijangkau, mereka pada akhirnya tuh seolah-olah kayak tidak punya apa-apa begitu. Mereka pada akhirnya istilahnya minta maaf, istilahnya kayak seperti tertindas begitu. Padahal mereka tuh punya kemampuan tapi tidak diperhatikan. Untuk itu menurut saya membutuhkan seorang pemimpin yang mampu mengayomi dan juga mampu menjawab setiap kebutuhan anak muda itu sendiri. Karena anak muda inilah nantinya yang akan memajukan negara di kemudian hari. Terutama kita ingin mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Jadi menurut saya dengan pemimpin yang baik dari sekarang akan mempersiapkan anak muda yang baik untuk tahun-tahun ke depannya. Nah, pesan dan kesan apa yang ingin kalian sampaikan kepada sesama pemilih pemula? Mungkin dari Putri. Untuk para pemilih pemula yang nantinya akan memilih di pemilihan selanjutnya, pesan dari saya untuk jangan golput. Karena kalau kita memilih berdasarkan apa yang ada, kayak contohnya hanya dengan janji-janji manis, itu hanya istilahnya berdampak hanya untuk jangka pendek. Kita tidak tahu jangka panjangnya itu nanti kira-kira kita dibawa kemana begitu. Jadi saran saya, ikutilah sesuai pilihan hati dan lihat yang memiliki kerja nyata terhadap daerah itu sendiri. Karena pada nantinya pemimpin-pemimpin itulah yang akan mengarahkan daerah tersebut kemana, kemajuannya atau seperti apa. Baik, untuk pesan dan kesan saya kepada para pemilih pemula, jadi kita nih yang akan menentukan nasib dan masa depan negara kita Indonesia bagaimana ke depannya. Kalau memang kalian mau untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045, otomatis kalian harus menggunakan hak suara kalian. Karena bagi semua warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun, itu diwajibkan untuk melaksanakan pemilihan umum. Jadi jangan sia-siakan hak suara kalian, karena hak suara kalian akan menentukan nasib masa depan negara Indonesia. Oke teman pemilih, terima kasih sudah menyimak podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya bersama narasumber kita dari SMA Negeri 3 Kota Sorong dan juga SMA Model PPK Kota Sorong. Kita doakan semoga generasi muda hari ini bisa menjadi penerus bangsa yang lebih baik. Jangan lupa follow media sosial KPU Provinsi Papua Barat Daya dan jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.